Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ridwanna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang kita hormati, yang sama-sama kita memberi penghormatan terhadap para sepuh bini sepuh yang hadir di masjid ini di sore ini, alhamdulillah. Mari diawali dengan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat banyak sekali. Rezeki yang utama, rezeki itu menurut sedikit dengan rezeki yang banyak difahami itu materi. Padahal kata Imam Sya'rawi, siapa ya? Rezeki itu sing materi yang dicari siang malam itu, padahal rezeki sing paling rendah sendiri. Adna rezeki itu materi. Padahal sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki lahiriah itu sudah dicatat. Nah, rezeki yang lebih meningkat lagi yaitu rezeki kesehatan. Alhamdulillah diberi rezeki sehat. Yang meningkat lagi menurut Ali Sya'rawi rezeki anak soleh karena abadi. Nah, yang paling utama sendiri yaitu rezeki nikmat iman Islam yang membawa pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rezeki. Alhamdulillah kita di sore ini mendapat rezeki dari Allah berupa sehat. Alhamdulillah. Mari jamaah yang rahmati Allah, kesehatan karunia Allah kita pakai untuk mentaati apa yang menjadi kehendak yang memberi nikmat. Senantiasa untuk dipakai mentaati apa yang Allah kehendaki. Di antaranya sore ini alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat nikmat-nikmatnya. Kadang-kadang nikmat yang sudah ada sering kita tidak ingat. Kita kepinginnya yang belum kelihatan. Yang belum kelihatan, belum tampak di kita, dikejar-kejar sampai kayaknya susah banget. Padahal yang sudah ada berupa sehat ini kadang-kadang nggak diingat. Maka mengingat nikmat itu bagian dari bagaimana agar syukur itu muncul. Maka Rasulullah dalam hal ini sangat mendasar sekali. Siapa yang bangun pagi badannya sehat, lalu bangun pagi suasananya aman, bangun pagi ada yang dimakan untuk kebutuhan sehari itu, dunia sudah digenggamannya, insyaallah. Jadi untuk mengingat nikmat yang sudah ada, biasanya jungkir balik mencari yang belum kelihatan, dicari-cari ngantek masa mumet sekali. Nah, ini sedikit untuk biar kita terus pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala apapun yang karuniakan pada kita. Baik, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin saya halangan hadir. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu kembali. Kami memenuhi undangan DSN, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, terkait dengan program DSN itu setiap tahun terhadap pengawas syariah. Karena saya ditugas mengawasi syariahnya rumah sakit. Nah, itu setiap tahun diundang untuk workshop dan untuk peningkatan pengawasan. Juga ada fatwa-fatwa baru yang sering muncul di lapangan, kemudian perlu ada fatwanya. Nah, itu sering di workshopkan, ditularkan.
Alhamdulillah, meskipun senang ketemu dengan orang-orang pintar-pintar, tapi saya karena sangat terbatas jadi orang sejam ini nih disoki ilmu orang muat ketemu karo Pak pintar-pintar itu. Tapi alhamdulillah senang ketemu dengan orang-orang baik. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini akan kita baca sudah berulang-ulang hadis yang berhubungan dengan Kitabul Jami. Terakhir yaitu hak muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Kemarin kita bahas, kita bawakan kitab kitab Adabul Mufrad. Jadi Adabul Mufrad ini kitab khusus karangan Bukhari. Imam Bukhari mengarang kitab khusus karangan beliau, namanya Adabul Mufrad. Nah, Adabul Mufrad ini judulnya warna-warna dalam sehubungi kehidupan manusia banyak sekali. Ada juga kaitannya dengan bagaimana menjenguk orang sakit, bagaimana tatkala kita pas diberi sakit harus bagaimana juga adabnya kalau kita telik sakit pada hari-hari malam, bagaimana kalau kita menjenguk orang sakit, dan bagaimana tatkala kita sakit saban harinya kita sudah berbuat baik, kebaikan apa, kemudian kita nyesel, loh saya tidak bisa jamaah, tidak bisa ngaji lagi karena sakit, dan seterusnya sudah kita sampaikan kemarin. Nah, yang terakhir dari hak muslim dan muslim yang lainnya itu yang 6, yaitu jika meninggal maka iringilah jenazahnya. Insya Allah kita sudah melakukannya, tinggal mohon pada Allah agar bisa tetap istiqomah. Nah, hari ini akan kita baca hadis baru yang masih terkait dengan adab Kitabul Jami, yaitu hadis yang ke-1342. Hadisnya pendek, insya Allah sebagian sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfal minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matullahi alaikum. Muttafaqun alaihi. Indonesianya dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah memberi ridha sama beliau. Abu Hurairah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum. Ya, insyaallah ini sudah sangat familiar ya. Lihatlah kepada orang yang keadaannya berada di bawahmu. Lihatlah kepada orang yang keadaannya berada di bawahmu. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan janganlah engkau melihat orang yang keadaannya di atasmu. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matullahi alaikum, karena yang demikian itu lebih patut sehingga engkau tidak menganggap kecil nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ini kaitannya dengan adab bersosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada orang yang keadaannya di bawahmu di bawahmu, dan janganlah engkau melihat orang yang keadaannya di atasmu, karena itu lebih patut. Jadi kata ajdar, fahuwa ajdar, artinya lebih patut. Jadi lebih patut, lebih pas. Jadi hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, memberi pelajaran kepada kita, seorang hamba agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Katanya dengan itu.
Gimana kalau saya melihat yang lebih atas tapi terkait dengan amal? Saya marry orang itu amalnya kok baik banget, dia ngaji juga diamalkan. Saya marry dia orang berlebih, tapi berlebihnya juga untuk kebutuhan sesamanya. Beda dengan si fulan yang lain, dia berlebih cuma kayaknya beda dengan yang satu tadi. Saya ingin ini beda ya. Jadi hadis ini mendorong kita untuk bagaimana senantiasa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksud di bawahmu adalah dalam hal urusan dunia. Seperti orang yang menderita sakit lalu ia bandingkan dengan dirinya yang masih diberi kesehatan. Kadang-kadang kita suka ngeluh-ngeluh karena dirasa ada yang kurang kaitannya dengan materi. Nah, maka hadis ini mendorong kita agar kita senantiasa bisa muncul syukurnya dalam hal urusan dunia. Menurut hadis ini, ketika kita bisa melihat berkunjung ke saudara-saudara kita yang sakit, apalagi naudzubillah sakit yang sudah menahun, sakit yang sudah tidak ada harapan sehat, Insya Allah kita masih diberi kesehatan, masih bisa kesana kesini, badannya sehat, aman dunianya, yang dimakan untuk hari itu masih ada. Insya Allah hal ini akan mendorong kita untuk mensyukuri apa yang kita jumpai dalam dunia ini. Mungkin ada juga yang mengatakan gini, aku ingin melarat berarti bapak. Ya, terus ada yang memberikan ini untuk menumbuhkan syukur yang ada. Jari kita ada 5, ruas-ruasnya banyak sekali. Sampai bilang melarat, jangan tak ketok sakros wae tak bayar 5 euro. Sakros tak ketok idol 5 euro iki jenting. Artinya bapak-bapak ini hanya untuk sebuah perbandingan ya. Ini ternyata di jari-jari kita juga kekayaan luar biasa. Karena hari ini kan saya pernah nanya sama Pak Dokter. Pak Dokter itu kalau orang sakit gagal ginjal itu obatnya apa Pak Dokter? Kita sekarang sudah perkembangan kesehatan sudah temukan apa belum? Selama ini belum dijumpai. Hanya 2 katanya. Loh apa itu Pak Dokter 2 itu? Siji itu ginjalnya diganti. Jadi yang ginjal orang terus diganti pada dia. Tapi ini juga masalah. Ginjal orang sehat, orang tua dengan orang anak-anak beda. Dia harus pas banget. Nah, tapi sapa sing gelem ngedol ginjale? Nah, artinya di sini terkait dengan kesyukuran ini, tatkala ginjal kita masih berfungsi, ya Allah, masih punya harapan. Saya nanya lagi, katanya 2 Pak Dokter, yang satu apa itu? Memang gagal ginjal itu sehingga cuci darah. Ada yang seminggu 2 kali, tiduran sampai 4-5 jam. Tiduran 5 jam. Padahal 2 minggu sekali. Untung sekarang ada BPJS ya. Ketika ada BPJS itu cucian katanya 9-1 juta 900. Tatkala kita sehat ginjalnya, Masya Allah. Jadi yang ada ini, maka ini hadis luar biasa kalau dikembangkan ya. Hadis ini luar biasa. Nah ini mengenai penyakit gagal ginjal. Bapak-bapak tentu ini pada sehat ginjalnya. Kalau nggak sehat ya, nggak berfungsi kan urusan bersih.
nggak bersih. Yang kita minum nggak bisa dicuci, dibagi-bagi, mana sehat di urin, ada yang tadi liur, ada yang di macam-macam, karena nggak bisa menyambut gawe mening, nggak sehat. Nah yang dua kata Pak Dokter, apa Pak Dokter yang satu orang gagal ginjal itu? Sholat tahajud katanya. Sholat tahajud itu insya Allah bisa memberi kesehatan, menyembuhkan. Umpamanya orang sehat, insya Allah ahli tahajud istiqomah soleh, mati soleh, kata Pak Dokter itu. Nah dihubungkan dengan hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah bersabda, lihatlah apa yang ada di bawahmu dalam hal urusan dunia. Ini kaitannya dengan penyakit ya. Ini kaitannya dengan penyakit. Jadi tatkala kita sehat, Masya Allah, kita kadang-kadang kurang-kurang yang lain itu ternyata yang sudah ada kadang-kadang kita lupa ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT terkait dengan hadis ini. Atau juga kita perhatikan orang cacat, seperti orang buta, orang tuli, orang bisu, Masya Allah. Lalu kita lihat dirinya masih sempurna, tidak ada yang cacat, semuanya pada normal, alhamdulillah. Masya Allah. Nah inilah yang akan mendorong kita kepada kenikmatan hidup. Rasul bersabda, lihatlah kepada orang yang keadaannya berada di bawahmu yang terkait dengan urusan dunia. Atau pula boleh juga di sini di dalam syarahnya ini kita lihat kepada orang yang sangat cinta kepada dunia dan perhiasannya, sehingga begitu cintanya enggan memberikan hak-hak orang lain yang seharusnya ia berikan. Ya Allah, alhamdulillah kita Muhammadiyah ini banyak sekali peluang dibukanya media-media. Maka Muhammadiyah disebut mengantar warganya ke pintu gerbang Jannatul Naim, memang dibuka bukan media. Ya alhamdulillah aku gabung dengan wong-wong sing ora kaya sing disebut iki. Ono sing nggenggam sedemikian rupa, sing wajib-wajib nganti ora dilakukan, alhamdulillah. Maka dengan demikian akan mengetahui bahwa dirinya lebih baik dalam hal memberikan hak orang lain. Itu kaitannya dengan harta. Juga ia bisa mengetahui walaupun dirinya itu sederhana dan memiliki harta yang sedikit, memiliki nilai lebih dibandingkan dengan orang tersebut. Ini kaitannya dengan dalam alam ini kan ayatnya Gusti Allah akeh banget. Seperti ini hadis ini, Rasulullah kan mengambil ayat ini hubungannya dengan kehidupan ya. Di hadis Riyadhus Shalihin bab roja, di hadis yang nomor 418 itu sedikit keluar ya. Tak hubungkan hubungannya dengan membaca ayat-ayat Gusti Allah untuk pelajaran kita. Ini Rasulullah mencontohkan di peristiwa-peristiwa itu bisa diambil pelajaran. Suatu ketika di hadis itu Rasulullah dihadapkan seorang perempuan tawanan. Jadi tawanan perempuan tapi seorang tawanan tapi perempuan. Ini kita bayangkan bahwa di Palestina ketika orang sipil kemudian ada militer jadi tawanan kan, milik si tentara itu. Nah perempuan ini mondar-mandir, tiba-tiba dilihat oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya meloncat, tiba kelangan bayinya itu hilang, kemudian meloncat dicari, ketemu, langsung disikap, dibopong, disayang, dimimii, sedemikian rupa seorang ibu pada bayinya. Nah ini Rasulullah ini mengambil pelajaran, lalu bertanya pada sahabatnya, "Wahai sahabatku, apa kira-kira perempuan itu akan membuang bayinya itu? Dibuang ke api atau kemana?"
Ya enggak bakalan ya Rasulullah melihat itu sayangnya sama anaknya luar biasa. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih sayang dibanding dengan wanita kepada anaknya itu. Lebih sayang. Ini Rasulullah mengambil satu fenomena tapi dibawa kepada tauhid, kepada apa ini. Dan kita kan suka melihat ya dalam alam nyata ini. Nah, maka ini juga ayat mengajak pada kita untuk bisa mengambil apa ya, melihat orang buta, melihat orang kekurangan, melihat orang cacat. Ya Allah. Nah, ini barangkali begitu yang dikehendaki oleh Rasulullah jika dipanjangkan, tidak beberkan. Atau juga kita melihat orang-orang yang kefakiran, meredah hutang, terlilit hutang, Masya Allah. Alhamdulillah saya tidak terlilit dikejar sana kejar sini, Masya Allah. Alhamdulillah tak jaga-jaga. Nah hal ini akan membawa kepada kita kesyukuran yang banyak sekali. Jadi betapapun besar cobaan dunia, baik cobaan itu berupa kesenangan maupun kesengsaraan, tidak ada satu cobaan pun kecuali ada orang yang menderita cobaan lebih berat daripada cobaan yang diderita. Nah, jadi umpamanya kita harus ngomong paling satunya kita paling rekoso saya, paling soro, paling sial. Tetap saja di sana ada yang lebih menderita dari itu. Maka yang demikian itu bisa menghibur diri kita, lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia tidak menderita seberat penderitaan yang dialami oleh orang-orang lain. Nah, bagaimana kalau saya ini iri? Nah tadi itu, bolehkah kita iri? Berbuat hasad. Nah ada satu nabi. Nah iri dalam kebaikan bukan namanya hasud, tapi namanya ghibtah. Ghibtah itu meri karo barang sing apik. Maka hadisnya gini, saya ngerepek di buku yang lain, di sini nggak ada. Mari saya buka, saya pengen baca hadis ini bareng-bareng sama bapak ibu. Nah, terus saya pernah membaca di buku lain, wah ini cocok ini dikatoke karo hadis Kanjeng Nabi iki. Mbak menawa ada yang dalam hati bertanya. Ya, maka ini hadisnya bilang begini. La hasada illa fi isnain. Boleh berbuat hasud dalam dua perkara, dua hal. Jadi ini hasud kan barang sing elek meri kayak munggah pangkate, wah paling pol ini membuat gini. Wah kayak punya prestasi dan sebagainya, bisa bangun dan sebagainya. Kita kan kadang-kadang hatinya muncul hasudnya. Nah, ada yang hasud itu boleh. Ini disebut oleh Rasulullah, yaitu rajulun atahu malan fasullita alaihi fasullita ala halakatihi fil haq. Diberi keombelan harta lalu dikuasakan pada dia itu kebinasaan hartanya pada hal kebaikan. Ini boleh meri kita. Jadi diberi kelebihan, cuma kemudian kelebihan harta itu binasa ya, maksudnya halakat ini artinya ya secara hitung-hitung matematika 1000 terus walah mana sedene urip wis 500 wis cukup. Nah, 500 itu di sini bahasanya halaka ya binasa, artinya ya menurut matematika kan berkurang. Tapi untuk kebaikan, nah ini kita boleh meri di situ. Nah, meri yang demikian bukan hasud namanya, tapi namanya ghibtah.
Ini dalam istilah ilmu akhlak di situ. Wa rajulun atahullahu al-hikmah. Nah, yang dua ini. Seseorang yang diberi hikmah, wa huwa yaqdi biha wa ya'maluhu. Jadi hikmah di sini diartikan ilmu Quran dan Sunnah. Nah, ada yang Quran dan Sunnah, ada juga yang mengartikan ilmu menunaikan dan mengajarkan. Ini ditafsir. Saya baca di buku terjemahan yang ini, yang satu ini. Mungkin kalau dicari yang Google mungkin bisa ditemukan. Jadi yang kedua yang boleh dimereni, itu adalah rajulun atahullahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimu. Dianya ini yaqdi biha, ia menunaikan dan mengamalkannya. Nah, ini kaitannya dengan bolehlah kita melihat yang lebih atas, tapi dalam hal dua hal itu tadi. Mungkin kalau dikembangkan kaitannya dengan ini mungkin ya, toh dalam hal pengamalan kayak orang rajin, api, sopan, dalam hal aku kepengen melu tiru, meri saya ngiri dengan dia. Mungkin kalau di sekolahan ya, kayak rajin sekolah, sergap, api, manut, sapanunggalan. Mungkin itu kalau dikembangkan lebih luas. Jadi dalam hal urusan keagamaan ia harus melihat ke atas. Ya, hal keagamaan, yaitu kepada orang yang memiliki kualitas agama yang lebih tinggi. Dengan demikian ia tahu betapa dirinya masih belum sungguh-sungguh dalam melaksanakan agamanya. Cara memandang yang pertama akan menimbulkan rasa syukur pada Allah Ta'ala. Jadi yang tadi yang kembali kepada hadis awal tadi, supaya kita melihat yang lebih rendah dalam urusan dunia. Ini menurut pensyarah. Jadi ini yang kita baca itu syarah Subul Salam. Jadi kitab Subul Salam itu banyak disyarah oleh banyak orang. Ini syarah Subul Salam diantaranya dikarang oleh Muhammad bin Ismail As-Sun'ani, yang dikenal dengan Imam As-Sun'ani. Dia mensyarah tentang hadis ini. Syarah itu artinya keterangan panjang, diberi komentar. Jadi cara memandang yang pertama akan menimbulkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau balik lagi ya kaitan dengan syukur ya. Saya kemarin ngaji karo Mas Fajar, kepala sekolah sini SD sini. Karena beliau angkatan muda, kita tampilkan untuk bisa mengganti yang tua-tua, sehingga kita beri jadwal di masjid bagi angkatan muda ganti-ganti merembuk tentang nikmat, tentang syukur. Jadi diantaranya ben syukur, kata dia itu ya memandang yang sudah ada, yang sudah ada dipandang, diiling-iling, di apa namanya ya, yang sudah ada. Kadang-kadang kita cok njura syukur itu mengharap yang belum ada, Maka tatkala kita melihat yang lebih bawah, menurut Imam As-Sun'ani ini akan menimbulkan rasa syukur. Nah, cara memandang yang kedua dapat menimbulkan perasaan malu pada Allah. Jadi ketika
Oh kayak rajin temen ibadah ya Masya Allah. Wong ya sederhana aja kayaknya pengetahuannya, tapi kok Masya Allah. Aku malu, aku padahal lebih dibanding dia. Ya Allah, padahal aku mengharap ridhomu ya Allah. Aku malu. Nah, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa ya, nikmatnya banyak banget yang diberikan pada saya. Sementara hal agama kok saya kalah dengan dia. Nah ini akan menumbuhkan rasa malu kepada Allah, sehingga akan membukakan kembali, Masya Allah, akulah taubat lah, akulah wis tuwa iki aku, wis wayah mene aku tak martobat iki. Wah, nek kudu balik nang ngarsane Gusti Allah piye. Maka tadi ya kembali lagi saya kelingan hadis tadi, hadis yang tadi perempuan yang kehilangan bayinya itu. Nah, itu juga saya baca di syarahnya Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Al-Aid Al-Hilali. Dia mensyarah hadis itu, hadis tentang perempuan yang kehilangan, perempuan tawanan yang kehilangan bayi itu. Kemudian Rasulullah memberi komentar, Gusti Allah kowe luwih sayang, luwih welas asih nimbang ibu karo anake mau kae sing. Terus Al-Hilali memberi komentar, di antara kasih sayang Allah itu, kata Al-Hilali dalam syarahnya Riyadhus Shalihin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu taubat. Nah ini jadi taubat, lawang taubat itu kasih sayang Allah sing Masya Allah. Sing zaman biyen-biyen aku elek banget, zaman jahiliyah biyen. Wah, pekertiku wis ya Allah. Aku wis tobat, aku kalah karo si fulan kayak fulan kayak sederhana wong ini, aku hal agama kok. Masya Allah. Aku tobat saiki. Nah, taubat itu adalah bagian dari karunia Allah. Menyesali atas perbuatan masa lalunya, maksiat yang telah dilakukan di masa-masa dulu. Nah ini nanti akan menimbulkan perasaan puas terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahkan kepada kita. Tatkala kita kelingan itu, alhamdulillah, ternyata aku ya diuntungkan ya, puas jadi qanaah, tumbuh qanaah, merasa puas, alhamdulillah. Ini Rasulullah SAW luar biasa. Bagaimana umatnya agar hidup ini senantiasa umatnya ini dalam suasana kegembiraan. Maka nek dibalik karo ayat ini muludan ya, ayat muludan. Di antara sifat kepimpinan Kanjeng Nabi itu yang patut kita contoh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah itu sangat prihatin nek kantek sing dipimpin iku menderita. Berontak banget piye sing tak pimpin iku ndak mulya, aku ora apa-apa. Ora bagian apa. Malah mungkin aku dewi menderita, enggak apa-apa, yang penting. Nah, disinilah Rasulullah SAW dengan hadis ini kan menunjukkan sifat harisun alaikum Rasulullah pada kita semua ini penderek. Dengan hadis ini kan Masya Allah, piye ndak umat iki hidup sejahtera, nyaman, qanaah. Orang terus bermimpi, berangan-angan panjang, sing ora kecandak diburu-buru, sing ana malah ora disyukuri. Nah ini bagian dari bagaimana Rasulullah SAW kepada umatnya ini hidup yang nikmat, nyaman, bergembira. Nang dunia ora suwi kok menderita ki. Nang dunia ora suwi
rekoso ngimpi sing waduh ngantek sing ndak dhewe yang tadi oya. Dunianya himno nang akhirat ora apa. Nah ini bagian dari akhlak Rasulullah SAW kepada umatnya. Kita disuruh hidup bergembira, qanaah, banyak bersyukur dengan proses bagaimana. Lihatlah yang di bawah dalam urusan dunia, jangan yang di atas karena itu lebih patut. Indah sekali ini menurut saya. Mari kita pasang dalam hidup kita sehingga hidup ini sebegitu menggembirakan. Dikuatkan lagi hadis ini oleh Imam As-Sun'ani. Mungkin ini yang terakhir. Hadis ini telah ditahrij, tidak disebut riwayat siapa, tapi telah ditahrij pada hadis berikutnya. Rasulullah menyebut begini, idza nadhara ahadukum ila man fudila alaihi fil mal wal khalqi fanzur ila man huwa asfala minhu. Padha namanya isi hadisnya cuma bahasanya berbeda. Nah ini yang menguatkan tentang hadis benar itu, yang dengar banyak tapi mengungkapkannya dengan bahasa yang beda tapi maksudnya sama. Sehingga hadis itu benar aku yang runut. Nah ini kemudian dirunut oleh ahli hadis dengan ungkapan yang beda. Nah ini ungkapan beda dengan hadis yang kita baca tadi. Idza nadhara ahadukum idza lam nadhara delem merui meresani ahadukum malah salang sijire kamu ilaman fudila alaihi bil mal, pada orang yang diberi kelebihan dalam urusan harta, wal khalqi dan anak lebih banyak dari dirinya, maka lihatlah kepada orang yang ada di bawahnya. Ini dulu karena mbak mana beda kan saniki nggih. Nek saniki kan nek duwe anak oke malah anak oke tinggal gak nyekolah nopo umpani. Nek zaman biyen malah seneng kalau punya anak. Maka di sini hadis ini kaitannya dengan anak. Begitu Bapak Ibu yang bisa kita baca di sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang membaca khususnya, dan pada Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan, menyimak, mudah-mudahan bisa diamalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Begitu Bapak-bapak, karena judulnya adalah tentang Kitabul Jami, yaitu kitab adab, yaitu kaitannya dengan budi pekerti untuk diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.